Ketemu lagi dengan aku Nero. Jadi aku baru aja selesai nonton film The Mirror Has Two Faces. Itu yang main Barbara Streisand. Terus ada Jeff Bridges juga main. Dia itu aku sempat nonton di apa itu RIPD. Terus juga film-film koboi-koboyan lah pokoknya kalau ketemu dia itu biasanya emang ngomongnya rada-rada nggak jelas, tapi di sini dia tuh juga masih muda. Barbara Streisand masih muda. Aku nggak sadar kalau tahun 96 itu ternyata udah 25 tahun yang lalu. Dan filmnya tuh udah bagus banget. Jadi ada satu part yang menurut aku tuh bener-bener bagus. Itu adalah Barbara Streisandnya monolog di kelas gitu. Dia jelasin apa itu cinta. Pada endingnya itu dia coba jelasin apa itu cinta dan kenapa manusia yang kayak kita ini, yang umurnya pendek ini, itu tuh mencari-cari cinta kayak gitu. Kenapa? Dan dari situ tuh aku udah memikirkan kayak, wah, ini kayaknya monolog cewek terbagus yang pernah aku dengar. Jadi aku berkali-kali tuh dengar kayak monolog misalnya kayak si Johnny Depp, dia monolog di film Lecturer, terus juga si Al Pacino di The Devil Advocate gitu. Kita dengar kayak suatu ide yang sangat masuk akal, ide yang sangat bagus disampaikan dengan cara monolog. Dan aku ngelihat hal itu sama juga ide yang sangat bagus disampaikan dengan cara monolog di film The Mirror Has Two Faces di bagian kelasnya itu. Dan aku tuh nggak bosen sama sekali ngelihat itu, dan menurutku idenya tuh bagus banget, dialognya interaktif banget. Jadi kayak ada nyeletuk mahasiswanya nyeletuk gitu, dan itu tuh menurut aku bagus banget juga. Dan ini adalah monolog terlively, termenyenangkan, terbagus yang pernah aku lihat. Nggak kayak The Devil Advocate gitu kan, serem. Atau misalnya kamu lihat kayak Johnny Depp di The Lecturer itu juga kayak dalam banget gitu kan. Ini tuh kayak mahasiswa itu nyoba jawab pakai bahasa tinggi gitu, terus dia bilang, itu aku terlalu bodoh buat ngerti kayak gitu. Ya menurut aku sih dia ngomong kayak gitu. Jadinya apa yang menarik itu adalah gimana cara dia nge-grounded kampus itu ceritanya menjadi hal yang benar-benar menarik banget buat diikutin. Aku senang banget denger monolog itu. Dan itu yang sangat berkesan banget di aku. Walaupun ceritanya aslinya secara garis besar ya, aku suka banget ceritanya. Dan sex scene-nya itu menurut aku sex scene terseksi yang pernah aku lihat dari semua film. Kalau misalnya kamu ngelihat film-film lain yang sangat terbuka atau apa, itu menurutku nggak seksi ya. Itu lastly gitu ya, beda lah gitu loh. Kayak ini tuh bener-bener kerasa kayak nyata banget, kayak kamu nonton amatur kayak gitu lah. Kerasa beneran kayak itu real. Chemistry dari Ross sama Greg-nya itu bener-bener kayak mereka itu adalah pasangan yang baru gitu. Kayak lastnya kerasa banget, seksi banget, dan menurutku ini bener-bener parah. Kalau kalian nonton itu mungkin kalian bakal terpancing ya. Padahal yang main ini ceritanya cowok tua sama cewek tua gitu. Ceritanya umurnya udah di atas 35 gitu. Dan secara fisik tuh mereka tuh nggak kayak kamu misalnya nonton apa sih film yang nggak jelas kemarin itu, 500 Days apa ya, tentang cowok yang menculik cewek terus ada seksinya banyak banget. Itu nggak seksi ini. Ini tuh bener-bener film terpanas karena mungkin adegan itu bener-bener real, bener-bener kayak gitulah. Kenapa aku bahas seks ini lama banget, tapi emang itu bener-bener menarik sih menurut aku, karena selain itu bagus, itu bener-bener leading to problem dan leading to solution kayak gitu loh. Itu bener-bener penting jadinya untuk ada seksinya. Itu nggak kayak sekedar ditambah-tambahin biar kamu tuh pengen nonton, enggak. Ini tuh bener-bener penting dan bener-bener bagus, karena kita belajar juga apa hubungannya emosional terus sama seks, terus kayak relationship tanpa itu emang bisa kayak gitu kan. Jadinya kita berusaha untuk jadinya beneran filmnya tuh kayak membangun apa itu seks dan seks itu harusnya kayak gimana. Itu beneran bagus banget. Aku ngerasa kayak wah, awakening banget nih. Beneran nggak pernah ada yang naruh seks setinggi ini di suatu film kayak gitu. Terus juga endingnya, dialognya, terus cara dia membuat solusi itu benar-benar bagus. So aku jadi kayak
ngerasa kayak sutradaranya ini si Barbara Streisandnya sendiri, si artis ceweknya ini sendiri. Dan ini menurut aku ya salah satu film terbagus yang pernah aku tonton karena sangat emosional ya. Jadi kalau misalnya kalian di rumah terus nggak ada kerjaan gitu, terus bingung mau nonton apa, aku saranin nonton The Mirror Has Two Faces tahun 96. Mungkin kalian ngerasa kayak, iya apaan sih gambarnya kok masih kayak gini atau kayak gimana. Tapi menurut aku kalau kalian denger bener dialognya, terus juga mungkin kalian ngerasa kayak apaan sih ini pemeran utamanya kok mukanya kayak gini gitu. Tapi kalian telusuri dulu, masuk ke situ gitu kan, dan coba terima kayak gitu. Kok orangnya ngeselin banget, coba masuk dulu gitu kan. Setelah aku masuk ternyata beneran, menurut aku ini salah satu film terbaik. Jadi saran buat kalian kalau yang belum pernah nonton The Mirror Has Two Faces, tonton di Netflix. See you.